Akhir-akhir ini, makin banyak orang yang mengaku sebagai ateis. Di media sosial, di forum diskusi, bahkan dalam survei global, jumlah mereka terus bertambah. Tapi pertanyaannya, kenapa? Apakah ini murni hasil pemikiran rasional setelah mengkaji berbagai ilmu dan argumen? Atau justru lebih banyak dipicu oleh kekecewaan terhadap agama yang dianggap tidak lagi relevan atau bahkan gagal memenuhi harapan? Bagi sebagian orang, ateisme adalah kesimpulan logis setelah mereka mendalami sains, filsafat, dan sejarah. Mereka merasa dunia ini bisa dijelaskan sepenuhnya tanpa perlu melibatkan konsep Tuhan atau kepercayaan terhadap hal-hal supranatural. Mereka berpendapat bahwa hukum alam sudah cukup untuk memahami bagaimana segala sesuatu bekerja, tanpa perlu campur tangan kekuatan ilahi. Namun, di sisi lain, ada juga yang memilih menjadi ateis, bukan semata karena logika atau kajian akademik, melainkan karena pengalaman pribadi yang membentuk pandangan mereka, mulai dari kekecewaan terhadap institusi keagamaan, sikap pemuka agama yang dianggap munafik atau korup, hingga aturan-aturan yang terasa membatasi dan tidak sesuai lagi dengan realitas dunia modern. Jadi, apakah meningkatnya jumlah orang yang mengidentifikasi diri sebagai ateis ini menandakan bahwa dunia semakin rasional dan berpikir kritis? Atau sebenarnya ini lebih merupakan bentuk perlawanan terhadap otoritas agama yang gagal menyesuaikan diri dengan perubahan zaman? Untuk memahami fenomena ini lebih dalam, kita harus melihat ke belakang, menyusuri sejarah panjang ateisme. Dari zaman Yunani kuno hingga era digital, bagaimana pemikiran ateis berkembang? Seberapa besar pengaruhnya terhadap peradaban manusia? Dan apakah ateisme sendiri pernah menjadi kekuatan dominan dalam sejarah? Yuk, kita mulai dari awal. Secara sederhana, ateisme adalah ketidakyakinan terhadap keberadaan Tuhan atau dewa. Ini berbeda dengan teisme yang meyakini adanya Tuhan. Ada juga agnostisisme, yaitu sikap ragu terhadap keberadaan Tuhan, dan deisme. Percaya Tuhan, tapi Tuhan tidak ikut campur dalam kehidupan manusia, tapi mungkin kita bahas di lain waktu. Nah, dari mana sebenarnya ateisme ini lahir? Apakah sejak awal manusia memang ada yang tidak percaya Tuhan? Atau ini muncul belakangan? Kalau kita melihat sejarah peradaban manusia, kepercayaan terhadap dewa atau roh sudah ada sejak zaman purba, bahkan lebih tua dari tulisan. Bukti-bukti dari zaman prasejarah menunjukkan bahwa manusia purba melakukan ritual pemakaman, yang menandakan adanya kepercayaan terhadap kehidupan setelah mati. Tapi kapan pertama kali ada orang yang benar-benar tidak percaya sama sekali? Sebenarnya, sulit untuk memastikan kapan ateisme pertama kali muncul, karena di masa lalu, hampir semua masyarakat hidup dalam sistem kepercayaan tertentu. Namun, keraguan terhadap dewa dan agama sudah muncul sejak zaman kuno. Salah satu jejak paling awal dari pemikiran ateistik bisa ditemukan dalam filsafat India kuno. Ajaran Carvaka, yang berkembang sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, mengajarkan bahwa dunia ini hanya terdiri dari materi dan tidak ada kehidupan setelah mati. Mereka menolak konsep dewa dan menganggap agama hanya digunakan untuk mengendalikan orang-orang. Di Yunani kuno, ada pemikir seperti Demokritos, yang berpendapat bahwa alam semesta ini hanya terdiri dari atom dan tidak ada campur tangan dewa dalam mengatur dunia. Lalu ada Epikurus, yang meyakini bahwa kalaupun dewa ada, mereka tidak peduli dengan manusia. Jadi, pemikiran ateistik sudah ada sejak ribuan tahun lalu, meskipun jumlah pendukungnya masih sangat sedikit. Namun, meskipun ada orang-orang yang meragukan keberadaan dewa, ateisme sulit berkembang luas di zaman kuno karena agama merupakan bagian penting dari kehidupan sosial dan politik. Bahkan, meragukan kepercayaan pada dewa bisa dianggap sebagai ancaman terhadap negara. Contohnya, Sokrates dieksekusi oleh pemerintah Athena dengan tuduhan tidak menghormati dewa-dewa resmi dan merusak moral pemuda. Bisa dibilang, ateisme lahir dari pemikiran kritis dan filsafat.
tapi sulit berkembang karena masyarakat masih sangat bergantung pada kepercayaan waktu itu. Masuk ke abad pertengahan. Pemikiran skeptis terhadap agama nyaris tidak terdengar. Kalau di zaman Yunani dan India kuno, masih ada ruang untuk filsafat yang menantang kepercayaan tradisional, kali ini agama benar-benar menguasai semua aspek kehidupan. Kepercayaan terhadap Tuhan bukan cuma soal keyakinan pribadi, tapi kewajiban sosial dan politik yang tidak boleh diganggu-gugat. Di Eropa, Gereja Katolik memegang kendali penuh. Bahkan, orang yang masih beragama tapi punya pandangan berbeda bisa dianggap sesat dan dihukum berat, apalagi yang terang-terangan menolak Tuhan. Ateisme dalam arti menolak keberadaan Tuhan hampir mustahil untuk muncul secara terbuka, karena risikonya adalah pengucilan, penyiksaan, atau eksekusi. Salah satu korban terkenal dari penindasan terhadap pemikiran rasional adalah Hypatia. Dari Alexandria, seorang filsuf, matematikawan, dan ilmuwan. Dia tidak secara eksplisit menyatakan dirinya sebagai ateis, tapi sebagai seorang pemikir yang mengandalkan rasionalitas dan filsafat Yunani, dia dianggap berbahaya oleh kelompok Kristen fanatik. Hypatia akhirnya dibunuh dengan brutal, dikeroyok, dikuliti hidup-hidup, dan tubuhnya dibakar oleh massa yang menganggapnya sebagai ancaman terhadap ajaran gereja. Lalu ada Giordano Bruno, seorang filsuf yang tetap percaya pada konsep ketuhanan, tapi pandangannya tentang alam semesta yang tak terbatas dianggap sesat oleh gereja. Dia menolak konsep Tuhan sebagai penguasa absolut dan mendukung gagasan bahwa alam semesta penuh dengan dunia-dunia lain yang bisa dihuni. Akibatnya, dia dibakar hidup-hidup oleh inkuisisi. Kasus ini menunjukkan bahwa bukan cuma ateisme yang dilarang, tapi pemikiran yang sedikit saja melenceng dari dogma resmi bisa berujung pada kematian. Bahkan ilmuwan sekalipun harus berhati-hati. Galileo Galilei tetap seorang Katolik yang taat, tapi hanya karena mendukung teori heliosentris bahwa bumi mengelilingi matahari, dia dituduh melawan ajaran gereja dan nyaris dihukum mati. Dia akhirnya dipaksa untuk mencabut pernyataannya dan menjalani tahanan rumah seumur hidup. Ini bukti betapa sulitnya mempertanyakan sesuatu yang dianggap kebenaran mutlak di era itu. Di dunia Islam, sempat ada masa keemasan filsafat. Al-Razi berani mengkritik agama secara terbuka, menyebut bahwa kitab suci bertentangan satu sama lain, dan agama hanyalah buatan manusia. Namun, setelah abad ke-12, filsafat mulai mengalami kemunduran, terutama setelah gagasan Al-Ghazali yang menekankan bahwa akal harus tunduk pada wahyu menjadi lebih dominan. Walaupun masih ada filsuf rasionalis seperti Ibn Rushd, Averroes, pemikiran skeptis terhadap agama semakin sulit berkembang dan akhirnya tenggelam. Selain itu, ada juga Michael Servetus, seorang dokter dan teolog yang menentang konsep Tritunggal dalam kekristenan. Walaupun dia masih percaya kepada Tuhan, ajarannya dianggap sesat. Akhirnya, dia ditangkap dan dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup oleh penguasa Protestan di Jenewa atas perintah John Calvin. Kasus ini menunjukkan bahwa bukan hanya gereja Katolik yang menindas pemikiran yang berbeda, tapi bahkan reformis Protestan juga bisa bersikap kejam terhadap mereka yang dianggap menyimpang. Karena itu, kalau ada orang yang tidak percaya Tuhan di masa ini, mereka harus menyembunyikan pandangannya. Skeptisisme tidak punya ruang untuk berkembang karena agama dan politik sudah menyatu. Dan mempertanyakan dogma bisa dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial. Namun, zaman terus berubah. Masuk ke era pencerahan, ilmu pengetahuan berkembang pesat, dan gereja mulai kehilangan kendali mutlaknya. Pemikiran sekuler mulai bangkit kembali, membawa serta gelombang baru gagasan yang mempertanyakan peran agama dalam kehidupan manusia. Setelah berabad-abad terkekang oleh dominasi agama, akhirnya pemikiran skeptis mulai bangkit kembali di era pencerahan sekitar abad ke-17 hingga ke-18. Ini adalah masa ketika sains, filsafat, dan kebebasan berpikir mulai berkembang pesat. Jika sebelumnya gereja punya kendali mutlak atas pengetahuan dan moralitas,
Kini gagasan rasionalisme dan empirisme mulai menantang otoritas tersebut. Salah satu pemicu besarnya adalah revolusi ilmiah. Kopernikus, Galileo, dan Newton membuktikan bahwa alam semesta bisa dijelaskan dengan hukum-hukum alam tanpa harus selalu melibatkan Tuhan. Ilmu pengetahuan mulai menawarkan alternatif bagi penjelasan dunia yang sebelumnya hanya dimonopoli oleh agama. Lalu, masuklah para filsuf pencerahan seperti Voltaire, Diderot, dan David Hume. Mereka tidak serta-merta menolak Tuhan, tapi mereka mengkritik peran agama dalam mengendalikan masyarakat dan menekan kebebasan berpikir. Voltaire terkenal dengan sindirannya terhadap gereja yang dianggap sebagai institusi penuh kepalsuan dan hipokrisi. Ia mendukung kebebasan berbicara dan mengecam fanatisme agama. Diderot lebih berani lagi. Dia terang-terangan mendukung gagasan ateisme dan menulis ensiklopedi, kumpulan pengetahuan yang berusaha menjelaskan dunia tanpa campur tangan agama. Gereja menganggap proyek ini sebagai ancaman serius terhadap otoritas mereka. David Hume mengguncang dunia filsafat dengan kritiknya terhadap mukjizat dan agama dalam An Inquiry Concerning Human Understanding. Dia berargumen bahwa kepercayaan kepada Tuhan seharusnya didasarkan pada bukti, bukan sekadar tradisi atau kepercayaan buta. Sementara itu, Baron de Wolbach muncul sebagai salah satu tokoh pertama yang secara terbuka mendeklarasikan ateisme dalam bukunya The System of Nature. Dia menulis bahwa alam semesta bisa berjalan sendiri tanpa perlu adanya Tuhan, dan bahwa agama hanyalah alat untuk mengendalikan manusia dengan ketakutan. Gagasannya sangat radikal pada zamannya, sampai-sampai banyak orang takut membaca bukunya secara terbuka. Di sisi lain, Jean-Jacques Rousseau dan Immanuel Kant lebih memilih jalur deisme, yaitu kepercayaan bahwa Tuhan ada, tetapi tidak campur tangan dalam kehidupan manusia. Pemikiran ini cukup moderat dibanding ateisme total, tapi tetap bertentangan dengan ajaran gereja yang menekankan bahwa Tuhan mengatur segala aspek kehidupan. Era pencerahan juga membawa perubahan sosial dan politik. Revolusi Prancis menjadi bukti nyata bagaimana masyarakat mulai berani menantang kekuasaan gereja. Banyak gereja dihancurkan atau diubah fungsinya menjadi tempat umum, sebagai simbol bahwa agama tidak lagi punya monopoli atas kehidupan manusia. Bahkan sempat ada usaha menciptakan cult of reason, kultus akal, sebagai pengganti agama, meskipun akhirnya gagal karena dianggap terlalu ekstrem. Namun, meskipun pemikiran ateistik mulai berkembang, ini tidak berarti bahwa ateisme langsung diterima luas. Banyak pemikir ateis tetap hidup dalam ketakutan atau menyembunyikan pandangan mereka. Tapi benih-benih pemikiran ini terus tumbuh, dan di abad-abad berikutnya, ateisme semakin kuat, terutama dengan munculnya teori-teori baru di bidang sains dan filsafat. Masuk ke abad ke-19, ateisme semakin berani muncul ke permukaan, didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan filsafat yang mengguncang kepercayaan lama. Salah satu momen paling penting dalam sejarah ateisme adalah terbitnya On the Origin of Species oleh Charles Darwin. Teori evolusinya memberikan penjelasan ilmiah tentang asal-usul kehidupan tanpa perlu melibatkan Tuhan. Sebelum Darwin, banyak orang masih berpegang pada konsep penciptaan langsung oleh Tuhan. Tapi evolusi menunjukkan bahwa kehidupan berkembang melalui seleksi alam, bukan intervensi ilahi. Teori ini mendapat perlawanan keras dari kalangan religius yang merasa bahwa evolusi mengancam fondasi keyakinan mereka. Namun, bagi banyak pemikir, teori Darwin justru menjadi titik balik besar yang membuat mereka mulai mempertanyakan kepercayaan tradisional mereka. Di sisi filsafat, Friedrich Nietzsche muncul dengan pernyataan ikoniknya, Tuhan telah mati. Dalam konteks ini, Nietzsche bukan sekadar mengatakan bahwa Tuhan tidak ada, tetapi bahwa kepercayaan pada Tuhan dan agama mulai kehilangan relevansinya di dunia modern. Ia melihat agama sebagai warisan masa lalu yang menghambat perkembangan manusia dan mencegah mereka mencapai potensi penuh mereka. Oleh karena itu, ia memperkenalkan konsep Übermensch, manusia unggul, yaitu manusia yang mampu menciptakan nilai-nilai moralnya sendiri tanpa bergantung pada agama atau dogma. Selain Nietzsche, ada juga Karl Marx,
yang membawa ateisme ke ranah politik dan sosial. Marx berpendapat bahwa agama hanyalah candu masyarakat, alat yang digunakan kelas penguasa untuk menenangkan rakyat dan membuat mereka menerima ketidakadilan. Ia melihat agama sebagai mekanisme yang membuat orang pasrah terhadap penderitaan daripada berjuang untuk perubahan sosial. Pemikiran ini kemudian menjadi dasar bagi gerakan ateistik di negara-negara komunis, seperti Uni Soviet, yang kemudian menerapkan kebijakan anti-agama secara ekstrim. Lalu ada Sigmund Freud, bapak psikoanalisis, yang mengajukan teori bahwa Tuhan adalah proyeksi dari kebutuhan psikologis manusia. Menurut Freud, manusia menciptakan konsep Tuhan sebagai figur ayah yang melindungi mereka dari ketidakpastian dunia. Jadi, kepercayaan kepada Tuhan bukanlah sesuatu yang berasal dari realitas objektif, melainkan dari ketakutan dan harapan manusia sendiri. Ia bahkan menyamakan agama dengan neurosis kolektif, di mana manusia menggunakan keyakinan untuk meredakan kecemasan eksistensial mereka. Masuk ke abad ke-20, ateisme semakin mendapatkan tempat, terutama di kalangan pemikir eksistensialis seperti Jean-Paul Sartre dan Albert Camus. Mereka menekankan bahwa tanpa Tuhan, manusia harus menciptakan makna hidupnya sendiri. Camus, dalam bukunya The Myth of Sisyphus, menggambarkan kehidupan sebagai sesuatu yang absurd, tidak ada tujuan bawaan dari Tuhan. Jadi manusia harus menemukan arti hidupnya sendiri. Sartre menolak gagasan bahwa manusia memiliki takdir yang telah ditentukan. Menurutnya, manusia sepenuhnya bebas, dan kebebasan itu datang dengan tanggung jawab yang besar. Di saat yang sama, ateisme berkembang dalam ranah sosial dan politik. Revolusi Rusia tahun 1917 membawa komunisme yang secara resmi mengusung ateisme negara. Uni Soviet aktif menekan agama, mengganti peran gereja dengan ideologi Marxis. Di Cina, Mao Zedong juga melakukan hal yang sama dengan menekan agama dan mempromosikan sekularisme sebagai bagian dari ideologi negara. Meskipun ateisme berkembang pesat di dunia akademik dan politik, di masyarakat umum, kepercayaan terhadap Tuhan masih kuat. Perdebatan antara ateisme dan agama terus berlangsung bahkan di abad ke-21. Memasuki era modern, ateisme mengalami perkembangan pesat. Di negara-negara maju seperti Eropa Barat dan Skandinavia, semakin banyak orang yang secara terbuka mengidentifikasi diri sebagai ateis atau agnostik. Berbeda dengan abad-abad sebelumnya, ketika menyatakan diri sebagai ateis bisa berbahaya. Kini ateisme menjadi lebih diterima secara sosial. Di sisi lain, kemajuan sains dan teknologi semakin menguatkan posisi ateisme. Teori evolusi yang dulu hanya didukung oleh bukti fosil kini diperkuat oleh genetika dan biologi molekuler. Fisika kuantum dan kosmologi juga memberikan penjelasan tentang asal-usul alam semesta tanpa harus bergantung pada konsep penciptaan. Semakin luasnya akses informasi melalui internet juga membuat argumen ateistik lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Peran para ilmuwan sekuler dalam membentuk dunia modern juga tidak bisa diabaikan. Alan Turing, bapak komputer modern, berperan besar dalam pengembangan kecerdasan buatan, suatu bidang yang bertanya apakah kesadaran bisa ada tanpa roh atau jiwa. Carl Sagan, dalam Kosmos, menekankan skeptisisme ilmiah dan pentingnya bukti dalam kepercayaan. Stephen Hawking, melalui The Grand Design, menyatakan bahwa hukum fisika cukup untuk menjelaskan alam semesta tanpa perlu intervensi Tuhan. Richard Feynman, peraih Nobel Fisika, menekankan pentingnya berpikir kritis dan menolak menerima klaim tanpa bukti. Selain berkembang dalam ranah akademik dan sains, ateisme modern juga semakin vokal dalam menantang agama. Beberapa intelektual seperti Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens, dan Daniel Dennett secara terbuka mengkritik agama melalui buku dan debat publik. Mereka menyoroti bagaimana agama seringkali bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan mengajak masyarakat untuk berani mempertanyakan kepercayaan yang selama ini dianggap sakral. Namun, di tengah gelombang ateisme yang semakin kuat, tantangan baru muncul. Di beberapa negara, kebangkitan gerakan religius justru semakin kuat,
seperti di Amerika Serikat, Timur Tengah, dan beberapa bagian Asia. Ateisme juga menghadapi kritik, tidak hanya dari kelompok religius, tetapi juga dari dalam komunitasnya sendiri. Beberapa orang menilai bahwa pendekatan agresif terhadap agama justru kontraproduktif dan memperkuat perlawanan dari kelompok religius. Selain itu, ada juga tantangan dalam menjawab pertanyaan etika dan moral tanpa landasan agama. Jika moralitas tidak didasarkan pada kitab suci atau aturan ilahi, dari mana manusia seharusnya menentukan apa yang benar dan salah? Pertanyaan ini menjadi salah satu perdebatan yang terus berlanjut dalam filsafat ateisme modern. Di era digital, internet, dan media sosial semakin berperan dalam menyebarkan gagasan ateisme, tetapi juga membuka ruang bagi kebangkitan religius. Dengan semakin banyaknya platform diskusi, perdebatan antara ateisme dan agama tampaknya masih jauh dari selesai. Kalau kita tarik benang merah dari perjalanan panjang ateisme, dari filsuf eksistensialis hingga ilmuwan yang membangun dasar dunia modern, pertanyaan besar muncul, apa sebenarnya ateisme itu? Banyak yang berpikir ateisme adalah keyakinan bahwa Tuhan tidak ada. Tapi sebenarnya, ateisme lebih dari sekadar menolak keberadaan Tuhan. Bagi sebagian orang, itu adalah kesimpulan dari proses berpikir kritis. Bagi yang lain, itu sekadar ketidakpercayaan karena tidak menemukan bukti yang cukup. Bahkan, ada yang lebih condong ke agnostisisme, tidak yakin apakah Tuhan ada atau tidak, tapi juga tidak menutup kemungkinan. Ateisme bukan satu aliran pemikiran tunggal, melainkan spektrum yang luas. Lalu, apa peran penting ateisme? Sepanjang sejarah, banyak pemikir ateis atau sekuler yang membantu membentuk dunia modern. Filsafat ateistik memicu pertanyaan mendalam tentang moralitas, makna hidup, dan kebebasan individu. Ilmu pengetahuan berkembang pesat ketika manusia mulai berani mempertanyakan dogma yang sebelumnya dianggap sakral. Alan Turing, Carl Sagan, Stephen Hawking, mereka tidak hanya berkontribusi dalam bidangnya, tapi juga menunjukkan bagaimana dunia bisa dipahami tanpa harus bergantung pada konsep ketuhanan. Selain itu, ateisme seringkali berjalan seiring dengan sekularisme, memisahkan agama dari urusan pemerintahan. Ini membantu menciptakan sistem politik yang lebih rasional dan berbasis hukum, bukan kepercayaan. Di beberapa negara, sekularisme memungkinkan kebebasan berpikir, memberi ruang bagi mereka yang ingin mempertanyakan agama tanpa takut dihukum. Tapi, apakah ateisme tidak punya efek negatif? Disinilah persoalannya menjadi kompleks. Jika tidak diimbangi dengan pemahaman yang matang, ateisme bisa berujung pada nihilisme, kehilangan makna dan tujuan hidup. Tidak sedikit orang yang merasa kosong setelah meninggalkan agama karena tidak memiliki fondasi moral atau filosofi hidup yang jelas. Selain itu, ada sejarah di mana ateisme yang dipaksakan justru menjadi alat penindasan. Uni Soviet dan Cina adalah contoh bagaimana ateisme negara bisa berujung pada represi terhadap kebebasan beragama, sama seperti ekstremisme agama bisa menindas mereka yang tidak beriman. Di era modern, ateisme juga menghadapi tantangan lain, perlawanan dari kelompok religius yang masih sangat kuat. Di beberapa negara, menyatakan diri sebagai ateis bisa membawa konsekuensi sosial yang serius, dari dikucilkan hingga ancaman kekerasan. Dan disinilah kita sampai pada pertanyaan terakhir. Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia, ateisme masih menjadi topik yang sensitif. Negara hanya mengakui 6 agama resmi, dan menyatakan diri sebagai ateis bisa berujung pada diskriminasi sosial, kecaman, atau bahkan ancaman hukum. Meski begitu, semakin banyak orang yang, secara diam-diam atau terbuka, mulai mengidentifikasi diri sebagai ateis atau agnostik. Tapi pertanyaannya, apakah fenomena ini lahir dari pemikiran rasional, atau lebih banyak karena kekecewaan terhadap sistem agama yang dianggap bermasalah? Sebagian orang memang menjadi ateis karena alasan intelektual. Mereka membaca buku, mengikuti debat antara teolog dan ateis, dan menyimpulkan bahwa agama tidak cukup meyakinkan. Namun, ada juga yang berpaling bukan karena alasan logis, melainkan karena pengalaman buruk dengan agama, mulai dari dogmatisme yang berlebihan, eksploitasi rasa takut,
hingga penyalahgunaan agama dalam politik dan sosial. Ketika agama dijadikan alat, bukan pegangan banyak yang mempertanyakan mengapa agama di Indonesia seringkali dipakai sebagai alat politik, bukan sekadar sebagai pedoman moral. Janji kampanye berbasis agama seringkali hanya menjadi strategi untuk mendapatkan suara, sementara praktiknya jauh dari nilai-nilai yang diajarkan. Dalam banyak kasus, agama justru digunakan untuk membenarkan tindakan diskriminatif atau menekan kelompok tertentu. Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan oleh tokoh agama juga membuat banyak orang kecewa. Mereka yang seharusnya menjadi panutan justru terjerat dalam skandal korupsi, pelecehan, atau manipulasi umat demi kepentingan pribadi. Dogmatisme dan kebebasan berpikir. Di banyak komunitas, ajaran agama dianggap sebagai kebenaran mutlak yang tidak boleh dipertanyakan. Setiap kritik atau pertanyaan seringkali dianggap sebagai dosa atau bentuk pembangkangan. Hal ini membuat mereka yang berpikir kritis merasa terkekang, seolah tidak diberi ruang untuk mengeksplorasi pemahaman di luar tafsir yang sudah ditetapkan. Bagi sebagian orang, pembatasan hak individu yang dikaitkan dengan agama juga menjadi masalah. Mulai dari aturan berpakaian, pilihan pasangan, hingga orientasi seksual, semua diatur dalam norma sosial yang seringkali dikaitkan dengan ajaran agama. Di beberapa daerah, aturan ini bahkan diterapkan secara hukum, yang membuat sebagian orang merasa kehilangan kebebasan untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai pribadi mereka. Eksploitasi rasa takut dan mitos yang kian berkembang. Banyak ajaran agama menggunakan konsep seperti dosa, neraka, atau karma buruk sebagai pengingat moral. Namun, dalam beberapa kasus, konsep ini justru digunakan untuk menanamkan rasa takut yang berlebihan, bukan untuk membentuk moralitas yang sehat. Belum lagi, agama di Indonesia juga semakin bercampur dengan kepercayaan mistis. Ritual-ritual yang sulit dijelaskan secara rasional, pemuka agama yang lebih sibuk membahas hal-hal supranatural daripada persoalan sosial, hingga praktik perdukunan yang justru mendapat dukungan dari tokoh agama, semua ini membuat sebagian orang semakin menjauh. Mereka merasa bahwa agama telah kehilangan relevansinya dalam kehidupan modern. Fenomena meningkatnya orang yang tidak lagi beragama di Indonesia bukan hanya soal ateisme sebagai ideologi, tetapi juga refleksi dari krisis kepercayaan terhadap sistem keagamaan yang ada. Sebagian orang meninggalkan agama karena pemikiran rasional. Sebagian lagi karena kecewa dengan praktik agama yang mereka lihat di sekitar mereka. Dan ada juga yang sekadar ingin mencari cara baru dalam memahami kehidupan. Tapi, apapun alasannya, satu hal yang pasti, diskusi tentang kepercayaan dan ketidakpercayaan akan terus berkembang. Dan mungkin yang lebih penting daripada memilih label tertentu adalah memahami kenapa seseorang percaya atau tidak percaya, bukan sekadar menerima sesuatu karena itu adalah norma sosial. Pada akhirnya, percaya atau tidak percaya adalah pilihan pribadi yang dipengaruhi banyak faktor, entah itu logika, pengalaman, atau kondisi sosial. Yang menarik adalah bagaimana kepercayaan atau ketiadaan kepercayaan membentuk cara kita memandang dunia. Apakah tanpa agama seseorang masih bisa menjalani hidup dengan nilai moral yang baik? Atau justru agama tetap punya peran penting dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis? Di Indonesia, tantangan terbesar bukan hanya tentang bertambahnya orang yang meninggalkan agama, tapi juga bagaimana kita bisa berdialog tanpa saling menyalahkan. Karena pada akhirnya, terlepas dari apa yang kita yakini, kita semua tetap berbagi dunia yang sama. Oh iya, video ini bukan ajakan untuk menjadi ateis. Video ini hanya menceritakan perjalanan sejarah ateis dan pandangan fenomena di Indonesia tentang meningkatnya orang yang mengaku ateis atau tidak percaya Tuhan. Jika dalam pandangan saya tentang meningkatnya ateis di Indonesia ini salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat kalian yang nonton sampai sini, di video sebelumnya banyak yang mengaku tidak percaya Tuhan, jadi gue pengen tahu pendapat kalian. Apakah menurut kalian ateisme di Indonesia lahir dari pemikiran rasional, atau lebih karena kekecewaan terhadap agama?
Atau mungkin ada faktor lain yang belum kita bahas? Tulis di kolom komentar. Gue pengen lihat sudut pandang kalian.